pertandingan ada orang yang mau nyanyi tapi suaranya tuh nggak enak didengar gitu, maaf ya, kok pede gitu ya bisa nyanyi. Pendapat kamu? Nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa ya? maksudnya mereka juga kan punya ekspresi masing-masing ya. Oke. Mungkin mereka juga menyampaikan ekspresinya mungkin dari lagu Oke. gitu apa atau Kamu cari aman kan nih jawabannya? enggak. Enggak, maksudnya gini loh. Take me home, I'm falling. Love me long, I'm rolling. Losing control, body and soul. Meant to for sure, I'm already yours. Oke, assalamualaikum CSS, kembali lagi di Godaiman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Di channelnya Miskominfo. Kali ini tentunya masih bersama saya Iman Ugos, host yang selalu kalian kangenin, ya nggak? Nah, CSS kali ini kedatangan spesial ya. Ini teman saya dari dulu, udah 6 tahun gak ketemu kayaknya. Dia adalah seorang yang tentunya suaranya bisa melekat di hati CSS semua. Kita sambut yang meriah, tepuk tangan untuk Ghea Nabila. Oke, tepuk tangan dulu dong. Kak, tepuk tangan nih Kak. Nah, biar rame. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Oke, sehat ya Ge? Alhamdulillah. Oke, ini buka dengan lagunya Pamungkas. Judulnya Cirebon. To the Bone, Sulawesi. Oke, aduh, rasanya sangat senang banget ya. Iya. Udah hadir di sini. Aku seneng loh. Senang, kenapa senangnya? Ternyata aku masuk channel YouTube-nya Iman. Jadi buat CSS, sekarang kita sedang ada di Santana Sky Cafe. Oke, ini tempatnya itu ada di Cisantana ya. Pokoknya samping nyatu sama Santana Resto. Buat CSS silakan di sini. Nah, ini juga ada. Gue pesan tadi kopi. Ini signature-nya ya dari Santana Sky Cafe. Kalau kamu pesan apa tadi? Kalau aku tadi ice coklat. Ice Kesukaan coklat, aku. oke. Kebetulan aku suka coklat, jadi tadi Oke. pesan ini. Oh, kamu suka coklat? Iya. Suka yang dengan berwarna coklat tidak? Apa tuh? Ini coklat kan? Oh. Ini bukan coklat sih. Sama matang. Oh, salah. Lebih ke sama busuk kayaknya. Oke, ini makasih banyak ya. Aduh, aku yang makasih banyak loh. Udah mau ngajakin aku buat gabung di channelnya. Iya, mudah-mudahan kan kita bisa sharing bareng-bareng, ngobrol aja kita, santai-santai aja, ya kan? Iya, oke. Jadi setelah aktivitas kesibukannya Ghea bisa datang ke sini. Oke, jadi kita udah merencanakan ini udah lama ya, Ghea? Udah Sebelum Masehi? Enggak. Enggak. Belum lahir dong. Sebelum puasa ya kayaknya. Sebelum puasa, karena waktu itu Ghea masih berada di Bandung ya? Betul. Ada di Bandung. Kita dari awal dulu, Ghea. Kita kenal kapan, Ghea? Kita kenal 2014 ya. 2014. Kita tuh waktu apa ya? Buka. Pasang diri Mojang Jajaka Kuningan. Mojang Jajaka 2014. Sekarang 2021. Udah tua nggak sih? Terasa ya? Terasa. Ya Allah, bener loh. Itu waktu kalau Sundana nerelek ya. Nerelek pisan ya. Nerelek pisan. Ngerelek hati ningali sorot socana. Jadi Naon eta? Jadi udah ya kita kenal di situ pasang diri tapi udah aja gitu ya. Udah aja, karena aku langsung fokus kuliah kan. Maksudnya stay di Bandung sampai 2020 awal. Jadi fokus ke kuliah. Maaf ya kalau misalnya dibilang sombong. Sama teman-teman sombong muka banget. maaf ya. Jarang banget ketemu juga ya sama Iya. Ibu juga baru sekarang lagi. Sekarang udah lama banget. Ya mungkin terakhir acara photoshoot itu Ramadan kali ya, Iya. tahun 2015-an. 15-an ya. Luar biasa sekali. Terakhir. Kamu kenapa sih kok ikut Mocha? Aduh, apa ya? Sebenarnya tidak ada Niat, oh tidak ada niat. bukan tidak ada niat, maksudnya kayak aduh kayaknya enak ya, maksudnya ikut pasang diri Mojang Jajaka gitu, kenal sama anak mudanya termasuk Aiman gitu ya. Panggil A dong. Ya, oh apa dong? Termasuk Aiman dan yang lainnya gitu. Kebetulan kan aku ikutan tuh karena bareng Doni juga. Oh iya. Kebetulan kan kita satu kampus tuh. Oh, Kebetulan kita kalau misalnya bolak-balik untuk kayak persyaratan Yeah. buka itu, kita baliknya bareng sama Doni. oke.
gitu. Doni juga satu kampus, tapi beda jurusan. Beda jurusan, ini matematika. Oke, matematika sekarang jadi presenter SCTV ya. Sayang banget nggak bisa datang ke sini karena bukan cewek. Kalau Doni cewek. Oh jadi harus cewek. Harus cewek dong. Maaf ya Kang Doni. Kemarin kita baru polback kan. Baru follow-followan. Oh gitu ya. Bareng sama Doni kalau misalnya. Terus ikut Moka tahu dari? Sebenarnya tahunya tuh dari siapa ya, aku lupa loh, udah lama banget. Cuman ya dari situ udah deh ikutan yuk. Tahunya Doni ikutan pun pas kalau nggak salah pas Udah daftar. Terus dari situ ya udah deh bareng sama Doni bolak-balik gitu kan kita pulang bareng ya kalau ada apa-apa gitu. Jadi waktu itu bener-bener nggak ada kepikiran buat ikutan, cuman jadi ya udah deh nggak apa-apa deh karena banyak anak muda mendingan kan gitu. Kenapa enggak gitu sambil nambah-nambah apa namanya pengalaman sama teman-teman juga rekan-rekan gitu ya, meskipun ketemunya baru sekarang lagi gitu. Terus apa sih yang didapetin udah dulu? Apa udah nggak ada? Apa nggak ada? Saya mungkin karena aku langsung fokus di Bandung kali ini ya. Jadi maksudnya aku merasa aku tidak berkontribusi banyak di Moka. Iya, karena emang udah beres tuh langsung benar-benar fokus kuliah, nggak benar-benar berkontribusi banyak buat Moka. Mohon maaf ya. Dan aku pun sebenarnya nggak ekspektasi banyak bisa dapet gitu kan. Maksudnya aku cuman pengen ikut partisipasi aja awalnya. Ternyata dapet kan. Kamu tuh dapet apa sih lupa aja? Kewas Gandes. Oh iya, Kewas Gandes itu. Kebetulan kan pasangan aku kan udah almarhum. Oh iya, benar iya. Itu nggak lama dari situ 2015 almarhum Ari. Kak Ari. Oh iya, jadi Kewas Gandes itu fotogenik ya? Iya. Kalau yang di fotonya enak dilihat. Kamu gitu, Kewas Gandes. Kalau aku kewas 12 angin nih. Kalau itu apa sih lupa? Aku juga lupa. Enggak, aku nggak dapet. Aku 10 besar. BNN ya? Iya, sarapan ya. Iya. Enggak, aku nggak dapet. Rila yang habis aku. Oh. Iya. Kalau aku kan semua pelengkap aja. Oh iya, pelengkap di hari-harinya. Pelengkap di hidupnya, ya Allah. Kamu kuliah jurusan apa? Aku kuliah di jurusan pendidikan seni musik. Pendidikan seni musik. Berarti fokusnya ya ke seni musik, tapi untuk spesialisasinya ke vokal barat. Berarti pendidikan ya? Pendidikan. Oke, lulus tepat waktu? Alhamdulillah. Tepat waktu ya? Tepat waktu Tepat waktu. Lebih 2 semester ya apa-apa ya? Ya nggak apa-apa. Yang Kayak penting kampus kan? sayang banget kan? Enggak, itu dapat beasiswa dari kampus juga. Oh gitu. Beasiswa, itulah biasa. Oke, kamu kenapa sih kok ngambil jurusan seni musik? Kayaknya kamu suka banget gitu sama administrasi. Nggak ada hubungannya itu administrasi. Enggak, awalnya tuh sebenarnya nggak ada pikiran ke situ juga. Semuanya di luar ekspektasi sih. Maksudnya nggak ada pemikiran ke situ karena awalnya pengen sastra Inggris. Pengen sastra Inggris sama tapi di UPI. Cuman ya gitu pengalaman aku pas waktu SMA ketemu sama guru PPL yang dari seni dan kita banyak ngobrol, kenapa kamu nanti nggak masuk UPI seni aja gitu, maksudnya seni musiknya gitu. Terus aku nanya emang ada tapi ya pendidikan, bukan nanti lulusannya SPD kan. Kalau misalnya seni murni kan SE. Oh iya. SSN ya. Gitu. Nah pas udah gitu ya udah deh coba aja, nggak terlalu berharap juga karena pasti banyak yang lebih pintar dari aku gitu ya. Kamu merasa inspektur ya? Insecure. Oh, insecure. Gitu, jadi kayak nggak terlalu kayak gimana banget gitu. Jadi karena basicnya aku pun bukan yang ngulik banget seni gitu, cuman karena hobi aja suka gitu. Jadi ya udah deh cobain, karena itu juga aku ngambilnya jalur undangan kalau dulu. Oh iya. Kalau pas aku udah ganti SNMPTN sama itu jalur undangan kan. Dan itu udah deh nggak terlalu ini gitu ya, nggak terlalu berharap banyak. Tapi ternyata alhamdulillah lolos gitu. Iya. Dari situ seneng campur aduk, tapi kayak yang udah bisa nggak ya gitu, karena ternyata setelah dijalani kan kayak banyak orang yang menganggapnya apa sih seni gampang kali, cuman megang alat musik doang segala macem. Aduh pusing Cin.
apalagi ya pendidikannya gitu ya. Iya, pendidikannya kita kan double ya, maksudnya menguasai keahliannya juga, terus pendidikan metodenya juga harus dipelajari juga gitu. Jadi ternyata segala sesuatunya tuh punya kapasitasnya masing-masing. Berarti kalau pendidikan, kamu juga ada niat untuk ngajar? Ada. Niat jadi guru? Meskipun awalnya setelah lulus aku ngerasa, aduh kayaknya enggak deh. Karena maksudnya guru tuh kasih gajinya kecil. Tidak sesuai. Tapi bukan karena itu juga sih sebenarnya. Gitu. Enggak, tapi emang ada hal lain. Maksudnya kalau dari aku pribadi, kan kalau ngajar tuh perlu amanah yang ini kan tanggung jawabnya gede. Tanggung jawabnya gede banget tuh kalau jadi guru. Kita harus ngajarin beberapa kepala di kelas gitu ya. Kalau misalnya kalau misalnya kitanya agak-agak bener nih ngajarinnya kan takutnya malah jadi gimana ya gitu. Tanggung jawabnya gede banget sih. Itu awalnya pas lulus nggak mau langsung ngajar. Dan kebetulan keenakan juga. Enak berapa nih? Oh iya, ambigu ya. Bilang enak doang. Iya, enaknya kenapa gitu loh? Coba dijelasin. Keenakannya aku tuh kayak lebih ke nyanyi. Oke. Nyari duitnya di situ. Nyari duitnya di nyanyi. Iya. Di mana nih? Udah nggak ini lagi ya, maksudnya langsung aja nyari duit. Intinya nyari duitnya ke situ, nyari cuannya di situ gitu ya. Kebetulan setelah lulus tuh kenal dunia untuk nyari uang di situ tuh dulu aku sempat nggak dibayar. Oke. Awalnya. Berarti apa nih yang kamu nyanyinya di mana? Maksudnya di reguler? Kafe? Awalnya reguler dulu di kafe gitu. Kebetulan deket kampus kan di bawah. Awalnya tuh kayak kita tuh dulu tuh masih nyoba-nyoba gitu aja. Nyoba-nyoba dan dulu tuh dapat uang tuh dari kotak yang dari pengunjung. Okay. Nah itu pas awal tuh emang nggak pas minggu pertama tuh emang benar-benar bilang kita cuman komplement aja ya gitu. Maksudnya komplement kayak makan, minum kayak gitu. Tapi kalau untuk ini kita lihat dulu kalian performnya kayak gimana gitu kan. Ternyata bener nggak dibayar dan nggak dapet sepeser pun tuh dari kotak itu. Amal. Kalau kita dibilangnya kotak amal, kalau di teman-teman di mana dari kotak amal itu nggak ada. Nah dari kotak partisipasi nggak ada, itu ngerasain banget gini ya ternyata, jadi kayak ngerasain perjuangannya banget, ya. Maksudnya nggak dibayar tuh kayak gini, tapi karena hobi, karena seneng-seneng aja. Jadi maksudnya udah deh sambil main gitu, sambil nongkrong gitu, sambil kenal situasi juga kan. Maksudnya kita juga kalau misalnya mau bahasanya, kalau misalnya mau benar-benar jadi nih kan harus proses juga gitu. Nah dari situ sempet ngerasain nggak dibayar, sempet juga ngerasain dibayar kecil. Oke. Gitu, jadi kayak dulu tuh aku nggak tahu banget rate untuk dikasih rate untuk wedding. Oke. Rate untuk wedding tuh aku nggak tahu sama sekali. Kita dikasih itu di hotel kecil, maksudnya pernikahannya juga pernikahan minimalis gitu ya. Dan itu seorangnya cuma dikasih 100.000 per orang. Awal-awal tuh. Awal-awal banget itu, awal-awal banget. Sampai aku baru ngeh ketika kita udah beres nih. Kan bareng sama kakak tingkat tuh mainnya. Aku baru tahu dari mereka bahwa seharusnya tuh kita dibayar nggak segini, katanya gitu. Terus tapi aku ya udah deh, bagaimana gitu kan, karena aku nggak tahu ya. Nggak tahu ya, awal juga ya. Ya udah deh, nggak apa-apa, pengalaman kan yang namanya juga proses gitu. Jadi segala sesuatunya juga harus ada pahitnya dulu lah ya gitu. Jadi itu lah ngerasain. Kayaknya kalau gitu. semua kayaknya kayak gitu ya. Maksudnya untuk menjadi sesuatu yang sangat luar biasa gitu. Pasti kita diawali dengan yang tidak dibayar dulu kan. Terima kasih dulu gitu. Jadi pasti kayaknya untuk melewati sebuah proses itu untuk biar dibayarnya gede, kita juga sama gitu ya. Dari nggak dibayar dulu. Tapi kalau misalkan udah kayak gini, kita udah punya nama, udah kemampuannya udah bagus, terus abis ngejob nggak dibayar, itu udah terlaluan. Tolong bayar saya ya, belum lunasi. Kenapa jadi curhat saya? Sabar ya Pak. Mudah-mudahan nonton ya kalian. Terus sekarang udah gede dong ternyata. Aduh. Enggak sih. Enggak, maksudnya gini loh. Aku situasional sih. Maksudnya gitu. Gimana ya? Maksudnya kayak nggak terlalu, selagi aku free, selagi aku masih kosong lah ya jadwalnya. Ya
ya aku ambil aja karena gimana ya, dasarnya kan hobi. Jadi aku tuh sempet kalau rate Bandung kan di ya segitulah gitu ya, gak usah disebutin ya. Segitulah, itu di bawah banget rate-nya karena kan kalau misalnya Bandung kan kayak dari tempat kita ke lokasi kan jauh. Dan terus aku kan berkendara di sana tuh nggak pakai kendaraan sendiri. Otomatis pakai Gojek kalau nggak Grab car kan gitu. Kadang-kadang itu nggak masuk rate-nya. Cuman karena memang hobi dan lagi kosong ya udah ambil aja gitu. Ambil aja gitu karena yaudah deh sambil main daripada aku diem. Aku mikirnya gitu, daripada aku diem di kosan ngapain gitu kan, ya udah deh. Lagian aku tuh ngerasanya aku pengen menghibur yang punya acara. Pengen apa ya, maksudnya kayak mengisi suasana mereka tuh jadi benar-benar berkesan lah dengan adanya musik tuh gitu. Jadi nggak terlalu mikirin itunya juga gitu. Kalau sekarang di Kuningan, kamu tinggal di Kuningan kan untuk beberapa bulan ke depan kan? Ada yang ngajak weddingan? Boleh. Boleh ya? Boleh dong. Instagram kamu apa? Ada di link deskripsi ya. Iya. Instagramnya diklik aja, nanti Instagram Gea ada. Klik aja. Boleh ya Gea? Boleh dong. Harga Aduh, aku tunggu pokoknya ya. Karena aku merasa aku tidak dikenal di Kuningan. Jadi kalau misalnya ada temen-temen nih, teman-teman Kuningan ya, Akang Teteh. Tenang aja, kalau udah masuk di Goda Iman insya Allah makin tidak terkenal. Jangan dong. Makin Pokoknya terkenal pokoknya. ya. Tenang aja ya. Ada pengalaman nggak yang nggak enak ketika nyanyi? Apa ya? Atau apa itu pengalamannya ternyata salah kostum? Nggak pernah? Atau suruh? Kalau salah kostum dibilang nggak enak nggak juga sih, karena rata-rata aku pernah waktu itu nyanyi beres ngedadak nih, jadi beres wedding tuh ngedadak harus ngisi dulu suatu acara event. Itu kan aku nggak bawa baju ya, maksudnya baju pas aku ganti buat baju ke wedding tuh baju biasa aja gitu. Aku yang nyantai banget gitu, nggak yang kayak buat event gitu. Terus aku nggak bawa baju nih, gimana, udah nggak apa-apa pakai baju wedding aja gitu. Jadi kayak gimana gitu, kayak pakai gaun gitu kan. Tapi acaranya acara event biasa gitu. Gitu kayak ya ampun, udah deh nggak apa-apa. Tapi itu bukan sesuatu yang nggak enak sih, tapi maksudnya kayak lebih pengalaman unik aja gitu, kayak udah deh gitu nggak apa-apa. Lagian audiens kayaknya ngelihatnya cuman bukan karena penampilan gitu, maksudnya yang penting mereka terhibur gitu, kayak gitu sih. Kamu suka ini nggak sih? Maksudnya berarti kalau alirannya apa aja? Apa aja sih? Apa aja? Dan lu juga bisa lah ya? Bisa lah ya? Seneng dong kalau disawer? Ih! Seneng banget itu. Seneng banget. Kayaknya semua vokalis kalau dapat saweran mau aja sih. Mau aja. Karena aku juga kan basicnya memang gak dangdut kan. Cuman kalau misalnya ada yang request dangdut atau apa, sedikitnya ada lah yang tahu lagunya. Itu enak banget kalau disawer. Nah, kamu pernah nggak digodain sama bapak-bapak yang datang kayak gitu? Enggak sih, alhamdulillah. Enggak. Karena mungkin melihatnya mereka juga kayak udah ada tameng nih di belakang, musisi belakang cowok semua kan. Gitu. Jadi kayak ini ratunya jangan di apa-apain gitu. Ratu kayak lebah. Gitu. Ratu lebah. Ya maksudnya kayak aku kan cewek sendiri. Sometimes sih kayak kalau misalnya ketakutan ada ketika kalau aku ngambil reguler. Sebenarnya kalau wedding kayak gitu sih minim ya mungkin menurut aku, karena aku nggak pernah ngerasain itu. Kalau misalnya reguler baru aku sempat ada ketakutan. Maksudnya kadang kan aku reguler tuh ngambil sampai malam, mentoknya sampai jam 12 malam. Nggak sampai malam banget, sampai subuh kan ada yang di klub sampai malam banget kan. Cuman aku udah mematokkan diri aku udah jam 12 beres. Itu semi bar ya, maksudnya kayak resto tapi lebih ke bar juga gitu, kayak dia jual alkohol segala macam. Nah itu sih yang ketakutan aku itu, karena kita kan nggak tahu ya orang lagi beres minum kan kadang pikirannya kemana-mana kan gitu, sampai sempet ada seperti itu sih. Cuman ya gitu, lagi-lagi para rekan-rekan yang kayak musisi lain nggak apa-apa, tenang, kita di belakang gitu. Jadi kayak bener-bener dijagain nih, kayak kalau misalnya aku main kan kadang-kadang sama senior-senior ya, jadi kayak aku tuh ada yang dijagain sama mereka gitu, jadi kayak nggak ada kekhawatiran apapun sih. Cuman khawatirnya kalau pulang kali ya. Pulang kan jam 12 malam kayak takut kan kalau di kota gede gitu, kayak begal segala macam, kayak ada takutnya juga. Cuman sekarang sistem praktis ya, di mana-mana Gojek banyak ya. Tapi ini ya, pulangnya masih sendirian, nggak ada yang nganterin gitu?
Eh. Dulu ada. Dulu ada. Dulu ada. Oke. Sempet maksudnya dulu masih ada yang Masih nganterin. ada. Gitu. Lama? Lumayan. Tapi sekarang nggak jadi? Sekarang ya gitu. Oh, bukan. Beda lagi mungkin ya sekarang ya. Ya gitulah. Pernah ada nggak sih duet terus si cowoknya baper gitu, ada nggak? Minta nomor Kalau HP? vokalis sih nggak ada sih. Nggak, maksudnya kamu lagi nyanyi nih, ada yang Audiens. audiens Audiens duet nggak terus ada. baper minta nomor HP gitu. Nggak ada ya? Kalau ada biasanya kan suka ada yang kayak gitu. Mungkin aku kurang menarik. Jangan gitu lah. Menarik perut. Enggak sih, maksudnya kayaknya mungkin mereka juga kayak ya udahlah gitu, biasa aja kalau audiens. Terus kedepannya kamu mau ngapain nih? Kedepannya aku akan kalau misalnya udah normal lagi nih, insya Allah ngajar. Kan sekarang pandemi ya, Iya. karena kan aku juga mau sempat ngajar tapi keburu corona. Kamu kalau ngajar SMP SMA ya? Kayaknya SMA. SMP SMA, cuman aku pengennya SMA kayaknya, karena aku ngerasain waktu PPS SMP tuh pusing, lagi bandel-bandelnya gitu. Ya, Maksudnya kalau perubahan ya masa. masa pubertas kan. Kalau misalnya SMA sih kayaknya lebih friendly ya, maksudnya lebih bisa di ini. Kan saking friendly-nya bisa deket kan gitu. Enggak juga sih Enggak juga. kayaknya. Coba. Mereka kayaknya lebih mikir-mikir lagi deh, ih ngapain sama tante-tante. Bukan kayak gitu dong. Bukan Anak ya. SMA aja kamu ngajar, misalkan anak SMA kelas 3 kan. Nih, kameramen ini anak SMA kelas 3 ini. Ya ampun. SMA 3 lagi sama. Oh, SMA 3. Ini senior kamu nih. Tapi kayaknya nggak tahu ya. Oh, udah lulus ya. Siapa coba yang nggak pengen diajar sama Ibu Gea? Aduh. Iya kan? Coba untuk sekolah-sekolah di Kuningan barangkali ya. SMA. Siapa SMA aja berarti ya? SMA ya nggak segala menutup kemungkinan sih. Kalau misalnya ada di SMP juga. Kata kamu, Gea tuh orangnya kayak gimana sih? Aku Insecure? tuh- Atur aja. Iya, aku tuh nggak pedean, nggak pede. Dulu tuh kayak gimana ya? Kalau dibilang, kalau kata orang sih bilangnya humble, tapi makin kesini kayak makin Tertutup. maksudnya kayak aku tuh kayak gak enakan gitu. Terus kalau misalnya mau ngobrol sama orang nggak tahu Harus kayak gimana? harus dulu? kayak gimana dulu gitu. Coba kesana waktu kita ketemu di Moka kayak gimana? Iya sih. Aku juga segan sebenarnya. Aku kan pendiam ya orangnya. Aduh. Ya kali. Aku nggak pedean gitu. Tapi setelah minum kopi dari Sky, Santana Sky Kopi, pedeku meningkat. Iklan banget ya. Ada Wak Agus nih di belakang nih. Aduh. Ya gitu sih. Dari tadi juga aku ngobrol pasti. Aduh, Kita agak canggung ya tadi juga. Iya gitu. Kayak, karena udah lama banget gak ketemu kan. Jadi Agak ini canggung banget kayak Laila ya. Laila canggung. Aku itu ya Allah. Ini udah kayak ini ya Saiful Jamil. Ayo jangan. Masuk terus. Jangan ngomongin gitu-gituan lah. Ya gitulah. Kan ngomong sama singer harus kayak gitu. Iya benar. Iya. Harusnya kamu sama nyanyi tadi gitu. Nyanyi apa? Kan tadi udah mukanya nyanyi. Oh gitu. Maksudnya kalau ada pelesetan kamu dinyanyiin ya? Suka gak kepikiran gitu. Gak kepikiran. Agak lemot maaf. Berarti kedepannya kamu pengen ngajar. Terus Iya, untuk pengen di ngajar. singernya sendiri, kamu freelance apa punya home band? Punya band? Aku freelance. Oh freelance. Berarti bisa. Aku cewek panggilan. Cewek panggilan. Konotatifnya positif ya. Positif ya. Bukan gimana. Panggilan. Jadi kalau ada di jalan, panggil. Berarti Bisa. dia kedepannya ingin ngajar ya tentunya. Mungkin banyak ilmu yang didapatkan ingin disebarkan ya, karena kalau kita meninggal kan salah satu yang tetap berjalan adalah sedekah dan ilmu yang Ilmu yang bermanfaat ya. bermanfaat. Kamu suka ini gak? Kepikiran kayak gini? Kalau aku ya sebagai MC di weddingan ada orang yang mau nyanyi tapi suaranya tuh nggak enak didengar gitu, maaf ya. Kok pede gitu ya bisa nyanyi? Pendapat kamu sama orang yang kayak gitu gimana kayak? Nggak apa-apa sih, Nggak apa-apa ya? maksudnya mereka juga kan punya ekspresi masing-masing ya. Oke. Mungkin mereka juga menyampaikan ekspresinya mungkin dari lagu Oke. gitu apa atau Kamu cari aman nggak nih jawabannya? enggak maksudnya gini loh sometimes aku juga kayak
kalau ada yang nggak enak didengar kadang aku juga kayak julid lah Iya, gitu pasti lah. sometimes, tapi kayak ya udah sih mungkin itu dari keluarganya, dari temennya yang mereka juga pengen setidaknya Membahagiakan ini kan, Niatnya membahagiakan, ya kan? meskipun Tidak pasti, sesuai ekspektasi gitu kan. kadang-kadang ya udahlah gitu, nggak apa-apa gitu. Aku nggak apa-apa guys, bukan cari aman, cuman maksudnya aku tuh nggak enak kan orangnya gitu. Nggak enak kan ya? Daripada aku salah ngomong Iya. nanti ya kan. Nggak apa-apa, silakan Pak nyanyi lagi gitu ya. Heeh. Lagi Pak bagus gitu kan ya. Tapi kadang-kadang suka kalau misalnya ada yang request lagu ya dari bapak-bapak tuh banyak banget bapak-bapak yang suaranya keren. Iya, benar itu. Gak tahu tuh suaranya gimana gitu ya, waktu mudanya makan apa gitu. Terus kalau kamu pas ada yang nyanyi ternyata silakan Teteh masuk. Pas ada yang nyanyi ternyata suaranya lebih bagus dari kamu, gimana tuh? Banyak. Oh ya. Kayak minder gitu. Karena aku ngerasa suara aku nggak terlalu bagus. Masa sih? Really, aku ngerasa bukan tipe vokal yang bagus, bukan tipe vokal yang teknikal banget. Aku kalau misalnya orang yang tahu sih dan ngerti kayaknya aku cuman punya karakter. Jadi maksudnya ketika aku nyanyi nih, meskipun orang nggak tahu, nah ini suara dia gitu, kayak gitu. Nggak, jadi nggak yang bagus banget enggak gitu. Cuman kalau misalnya orang dengar suara aku, oh ya ini suara dia. Yang penting enak didengar kan ya? Iya sih. Iya, jadi. Kadang temen juga waktu itu sempet dia main ke mall, dia ngedenger suara aku. Oh Tuhan. Enggak juga. GG gitu ya? Iya, pas direkam tuh dia kan di lantai atas, kan ke bawah tuh ada ini kan. Eskalator. Nah dia tuh kirain aku kamu ada di situ, maksudnya kita lagi main, tadinya mau disamperin, ternyata itu kayaknya rekaman yang dulu aku pernah main di situ, diputer lagi. Di-play. Gitu. Kamunya nggak ada. Ada. Terus dia bilang katanya, kamu lagi di Ciwok gak? Enggak, aku lagi di rumah, aku bilang gitu kan. Terus dia ini suara gigi banget katanya gitu. Oh iya ya udah. Oh, seperti gitunya ya. Gitu. Aku juga sama sih kalau MC kayak gitu. Soalnya kan MC kan suaranya kemarin bulat-bulat gitu suaranya. Terus pada bisa nyanyi. Oh, lu bisa nyanyi. Bener. Coba. Bisanya pantun. Cek. Gitu lah. Jadi punya karakter masing-masing kan kalau misalnya. Iya benar. Yang penting berkarakter kan ya. Dan aku bangga sih. Maksudnya setidaknya orang-orang ternyata tahu bahwa itu suara aku. Oke. Berarti kamu bangga sama diri kamu ya? Udah enggak lah. Bisa. Udah nggak pede lagi kan? Hah? Udah nggak pede lagi kan? Masih. Cuman maksudnya bangga dengan apa yang aku punya, aku bangga. Cuman kalau misalnya masalah pede dengan nggak pede, kadang-kadang masih nggak pede. Kamu suka ritual kamu sebelum nyanyi apa? Nggak ada sih. Paling minum Persiapan kamu lah untuk ya mungkin nervous tetap masih ada kan? Manusiawi lah. Nervous malahan nggak ada loh. Wah, ada. Serius. Malahan kebalikannya. Kalau misalnya aku ngerasa nervous ketika aku lagi nongkrong di tempat nongkrong ada live musik, aku nyumbang lagu. Itu nervous. Itu nggak ngerti. Beda sama ketika aku ya udah dia main di sini. Itu beda banget. Kalau misalnya kita yang kayak lagi nongkrong ada live musik nih, terus ikut nyumbang lagu gitu nyanyi, itu malah lebih nervous. Malah sumpah tangan tuh gemeter. Dingin karena nggak gitu. dibayar mungkin ya? Enggak juga, bukan ke situ. enggak, cuman kayak mungkin karena apa playernya kita nggak kenal gitu, jadi kayak masih canggung nih nggak kenal gitu, jadi kayak canggung kayak apa? Gitu lah pokoknya. Jadi berarti gini, tadi persiapannya nih, kamu harus ngapain kalau mau nyanyi? Nggak ada persiapan apapun. Dari segi ini harus harus tidur yang banyak, harus makan garam berapa kilo? Enggak juga. Garam asin. Enggak sih, paling minum air hangat. Oke. Air hangat aja. Cuman kalau untuk istirahat yang cukup biasa aja karena memang kegiatan aku nggak terlalu banyak kan, maksudnya hanya dinyanyi. Meskipun sometimes kadang full jadwal, ya nggak apa-apa sih itu. Gimana gitu. Ini kalau dari segi wajah ada Raisanya, ada Isyana loh. Masa? Bener tuh. Kalau dari sini nih, matanya tuh. Ininya Raisa ya. Ininya matanya Isyana. Aduh peres banget nih sumpah. Rambutnya ting ting. Peres
guys. Minum dulu dong, minum. Kita akan memasuki. Iya. Ini enak banget sih. Enak banget. Karena aku suka coklat, jadi aku pengamat coklat. Itu ada Thank you, barista di belakang, halo. Ini enak banget. Kita akan memasuki segmen yang kedua. Masih bersama saya Iman Bos dan Kian bilang. oke, goda iman, boleh tergoda, jangan terbawa. Tak ini guys. Oke. G. Ya. Ada pertanyaan, G. Ya. Oke. Kamu tinggal milih aja. Aku bakal kasih dua pertanyaan, pilih salah satu dengan cepat. Ya. Ya, oke. Kamu kayaknya deg-degan kalau Iya, aku deg-degan. pikir tuh kayak tenang, pertanyaannya tuh bukan tentang Aku udah lama nggak belajar, jadi otaknya rada. enggak kok, tidak ada hubungannya dengan belajar. Dia maksudnya kan kayak harus mikir dulu milih yang mana nih. Oh gitu. Kamu Kayak tinggal jodoh. ini pertanyaan tentang seputar kehidupan aja sih. Oke. Kehidupan aja enggak udah nonton ya. Oke. Pertanyaan pertama. Oh my god. Ya. Oke. Yang tua apa yang muda? Tua. Oke, yang tua. Kenapa, Le? Hah? Kenapa yang tua? Lebih bisa ngomong kali ya. Wis, gitu. Berarti kamu pengennya di Iya, karena aku manja. Wis. Karena aku tipikal manja. Udah anak bungsu, terus aku tipikalnya manja dan aku cengeng. Oh, gitu. Aku tipikalnya cengeng. Berarti untuk yang mendekati kamu harus bener-bener Yang ngomong banget. yang Sabar. membuat nyaman, ngomong. menjaga gitu ya. Satpam cocok kayaknya. Enggak juga. Bukan satpam juga, Pak. Bukan. Oke. Yang kedua, Ge. Di atas atau di bawah? Apanya nih? Terserah. Di atas. Oh, di atas. Kenapa di atas? Kan apa ya? Gimana ya, kita kan ingin selalu terlihat oleh orang. Oh. Aku sih tipikalnya gitu ya. Pengen dilihat Berarti kalau oleh orang. di atas kelihatan. Iya dong. Tapi kalau di bawah nggak kelihatan. Aduh, aku agak traveling dari kira. Jadi bingung jawabnya. Enggak. Gimana berarti itu? Maksudnya konotasinya bukan di atas tuh kelihatan ya. Maksudnya aku tuh pengen jadi orang yang terlihat lah gitu. Oh, oke. Gitu maksudnya. Meskipun tidak terlihat ya sama orang-orang Kuningan kayaknya karena aku seringnya di Bandung gitu ya. Tapi sekarang terlihat di channelnya Aiman. Ada. Ya, inginnya aku dikenal orang gitu. Tapi semoga terkenalnya Dengan karena karya. kreasi aku. Oke. Inginnya sih aku Skill kamu ya. skill aku, terus inginnya sih aku punya single, pengennya karena dulu sempet juga kontrak tapi nggak jadi. Oke. Pengennya Kenapa dibohongin label? Bukan dibohongin, lebih di Ditipu. PHP-in. Oh. Terlalu lama aku nggak bisa di PHP-in. Oke. Kalian label-label. Gitu. Nanti kalau Gigi udah Amin. Gimana sih? Oke, Ge. Selanjutnya. Oke. Ya Allah. Panjang atau lebar? Panjang umurnya. Panjang. Panjang umurnya ya. Apa kan panjang umurnya kan kayak umurnya tapi yang bermanfaat ya. Iya. Oke. Selanjutnya, mending dicubit atau digigit? Hah? Dicubit apa digigit? Cubit deh. Dicubit. Digigit sakit. Oh, digigit sakit. Kayaknya kan gigi kan aduh apa sih jawabannya? Jawabannya apa ya? Aku tuh kayak gimana gitu. Iya lebih dicubit deh. Pakai tangan kan dicubit ya, dicubit doang gitu. Oh gitu. Dicubit. Mending pacaran lama gak jadi. Atau tahu-tahu ada yang ngelamar. Tuh ada yang lamar aja deh. Terus ada yang ngelamar. Oke. Pengalaman nggak? Pengalaman kan kemarin. Udah lama pacaran juga nggak enak ya. Maksudnya lama karena kenal sama keluarga gitu kan. Ujung-ujungnya nggak jadi juga jadi nggak enak. Pandangannya ya, apalagi untuk keluarga kan. Oke. Jadi mendingan yang Tahu-tahu nggak tahu-tahu datang. lamar, jadi kalau aku nyesek ya gitu. Oke. Nanti siapa tahu kan ya. Ya Sebentar lagi mau ada. tahun ini ya. Mas. Tahun ini loh. Karena aku merasa udah tua loh. Is. Temen-temen aku kan udah pada buntutan. Oh gitu. Kalau aku kayak Kamu nyet loh. enggak itu. Maksudnya kayak udah punya baby. Oh, kayak baby. Aku juga kayak pengen punya baby kan.
Oh gitu? Iya dong. Tapi kan punya baby nggak harus nikah juga nggak apa-apa kan? Enggak juga, karena kalau aku agamanya Maksudnya kita adopsi Iya, kan? Nggak iya, harus iya kita sih. dalam sebuah ikatan. Adopsi cuman, juga bisa maksudnya. untungnya Biasa bisa aja. langsung di ini ya. Kalau nggak bingung banget tuh. Iya. Karena ya gitulah, karena udah pengen punya baby sih. Sudah memiliki jiwa keibuan yang luar biasa kayaknya gini. Sudah tidak tahan ya gitu. Tolong dong mas-masnya yuk. Oke, mending balikan sama mantan atau cari yang baru? Cari yang baru. Jeleknya aku sih selalu terpaku dengan negatifnya pasangan. Dengan kesalahan. Kesalahannya. Jadi aku tuh terlalu seperti itu orangnya. Jahat sih sebenarnya, kayak kenapa nggak maksudnya kayak tidak memaafkan atau gimana. Sebenarnya memaafkan mungkin ya, karena setiap hubungan pasti ada kesalahan yang dimaafkan. Tapi ketika ada kesalahan yang tidak bisa dimaafkan ya mending cari yang baru. Tapi manusia bisa berubah, benar nggak sih? Tapi yang aku lihat sepertinya tidak 100% akan berubah. Woi, Ya. Berarti untuk bijak sekali aku. Untuk mantan-mantannya dia. Udah pada nikah semua mantan-mantan aku. Oh gitu. Ya Iya. percaya untuk mantan-mantannya dia selamat menikah. Ya. Semoga kalian lebih baik dengan yang sekarang. Iya, Ya, lebih baik. Kalau lebih baik itu matanya tuh kayak mengisyaratkan sesuatu gitu. Enggak. Bener. Aku mendoakan yang terbaik pokoknya Oh, buat gitu. mantan-mantan aku. Gitu. Gak sampai gini kan ngomongnya tadi. Enggak. Yang terbaik. Enggak juga. Kayak ngejejek gitu. Enggak. Kayaknya. Enggak bener. Aku tuh maksudnya ketika mereka sudah bersama yang lain ya kenapa nggak didoain yang baik gitu maksudnya kan. Bisa jadi kan mereka tidak jadi dengan saya itu karena ada kekurangan juga dari saya. Oke. Nice. Itulah. Selanjutnya kamu lebih baik bohong atau misalkan jujur menyakitkan? Jujur nyakitin. Jujur nyakitin. Berarti kamu langsung belak aja gitu meskipun menyakitkan. Karena ada bohong itu nggak enak, beneran. Oke, meskipun itu untuk menutupi kebaikan. Enggak sih, mending jujur. Mending jujur aja. Karena gimana ya, ngerasain sih dibohongin terusan. Maksudnya nggak terus, keceplosan. Terus dibohongin ini sama yang mana ya? Nggak, maksudnya kayak pengalaman. Aku tuh taunya setelah putus. Jadi maksudnya ternyata nggak enak gitu. Jadi lebih baik udah aja jujur dari awal. Itu kan lebih enak ya. Maksudnya lagian aku juga tapi orang yang menerima. Maksudnya aku juga orang yang bisa diajak diskusi kok. Maksudnya nggak harus semuanya dilontarkan dengan ego. Maksudnya kayak marah-marah atau gimana. Kalau misalnya kita komunikasinya baik gitu, maksudnya ngobrolnya enak, ya bisa nerima gitu daripada harus bohong terus kayaknya nggak deh gitu. Berarti kalau misalkan aku mau ngomong sama kamu, aku jujur aku udah punya pacar lagi. It's okay. Diterima. Oke, serius. Karena karena aku kebanyakan tuh. Ayo terus. Enggak sih, aku kayak jahat banget ya, maksudnya dengan yang sudah-sudah itu mereka ya ketawanya bohong. Maksudnya gini loh, ketika kita sudah putus rata-rata tuh malah dekat dengan seseorang gitu yang langsung di post lah segala macam, itu kayak lebih nyakitin. Kenapa nggak bilang dari awal kalau misalnya memang kamu lagi dekat sama dia dan mau jadian sama dia, ya nggak apa-apa daripada harus berbohong tahu-tahu dari kan. Logikanya gini loh, maksudnya nggak mungkin misalnya kita nih, maaf ya contoh misalnya kita pacaran tapi Aiman tuh udah bosan sama aku misalnya, terus udah pacaran sama yang lain ya, udah deket lah, maksudnya bukan pacaran, udah deket sama yang lain, tiba-tiba ketika kita putus jadian sama cewek itu, berarti tuh udah deket lama dong. Iya, udah kenal lama dong. Nah itu kan yang nggak enak gitu, dan yang aku alami itu seperti itu gitu, kayak gitu. Itu lebih sakit sih menurut aku. Iya. Jadi lebih baik ya udah ngomong aja, kalau kamu bosan sama saya mendingan udah gitu dari awal. Luar biasa sekali.
Selanjutnya, kamu lebih baik cowok yang ngebebasin atau protektif? Ngebebasin. Ngebebasin? Karena bukannya karena bukannya aku gimana ya, maksudnya bukannya aku pengen dibebasin banget, tapi karena pekerjaan aku juga, maksudnya aku dunia kan kamu. dunia nyanyi aku juga kan banyak banget bukan perkumpulan ya, maksudnya deket circle-nya sama cowok kan banyaknya gitu, dan kebanyakan kalau mantan-mantan yang dulu kayak overprotective sampai kayak kamu tuh gini, terus kayak ngelihat salah satu misalnya ada yang terlalu care sama aku, jadi berantem gitu. Nah itu tuh nggak enak sebenarnya, Kak. Yang padahal kalau misalnya kamu percaya sama saya, ya kenapa harus seperti itu gitu. Malah jadi logikanya jangan-jangan kamu yang kayak gitu. Gitu, ngerti nggak sih? Balik ini ya. Gitu kan, kayak gitu kan. Dan rata-rata seperti itu gitu. Dia yang overprotective padahal dia yang melakukan. Gitu. Berarti kita ketahuan ya. Yang dulu itu suka bohong, overprotective. Ya Allah, maaf ya, bukan nggak buka kartu, ini kan sharing aja kan. Pengalaman buat teman-teman juga gitu. Kalau misalnya dulunya kapan nggak tahu kan ya. Masih banyak beberapa orang isi hati kayak gitu. Buat pasangan nih nanti jangan terlalu ngebebasin juga, jangan overprotective juga, karena sometimes kita juga butuh kebebasan gitu. Pasangan tuh butuh kebebasan yang dalam arti tahu batasan. Ngerti nggak sih? Jadi bener-bener kalau misalnya kita mau serius nih hubungannya, misalnya ke jenjang yang lebih serius untuk menikah, ya ada komitmen lah gitu. Jadi ngebebasin pun jangan ngebebasin, tahu ya itu tahu batasan gitu. Yang penting saya percaya dan komunikasi sih. Saling percaya dan komunikasi. Terakhir, dilamar atau langsung nikah? Langsung nikah. Biaya lamaran dan nikah nggak ada bedanya. Oke, langsung nikah. Ingat ya semuanya, langsung nikah, tidak ada lamaran, tidak tunangan. Lihat aja nanti. MC-nya yang menugos. Oke. Itu di segmen yang kedua bersama Gia. Instagram kamu? _GHEAND. GH ya. Nanti ada description box, kayaknya susah ya. Kenapa sih bawa depannya underscore? Karena nggak tahu sih. Karena kayak kalau langsung nama kayak nggak enak aja gitu. Oh gitu. Nggak ngerti ya. dari dulu pas sebelum ganti nama ke Gian itu underscore juga awalnya. Oke. Jadi ya, kita akan balik ke segmen yang ketiga, bahas feed Instagram. Masih di Goda Iman, boleh tergoda, jangan terbawa. Oke. Kita follow-followan kan Instagram ya. Jelas. Kamu suka ada yang nge-DM gak cowok-cowok? Ada? Gimana tuh pasti DM? Ada aja sih. Gimana tuh DM? Nanyain harga? Aduh, harga apa nih? Harga. Iya, nyanyi. Ada sih, Ya, maksudnya emang ada harganya itu? Enggak deh. Misalkan kamu jualan apa? Ya kalau aku enggak ini sih. Aduh, nggak jadi deg-degan gitu sih. Aku tuh enggak bukan bisnis. Gitu. Jadi tidak ada yang menyediakan hal-hal selain harganya. Terus kalau cowok-cowok nih, nge-DM kamu kayak gimana? Gimana sih, paling mereka replay story. Oke. Emoticon. Apa tuh emoticon? Iya, emoticon. Kalau enggak ya kayak ada nggak yang matanya love gitu. Ada gitu. Maksudnya apa itu? Nggak tahu aku juga ya. Cuma aku kan maksudnya suka like aja deh, udah gitu. Itu nggak dibahas lagi, cuma di like udah beres gitu. Gitu sih. Kalau komen-komen yang aneh-aneh ada nggak? Nggak ada. Alhamdulillah nggak ada. Berarti image kamu untuk di message masih normal. Iya nggak sih? Alhamdulillah. Iya, nggak terlalu gimana. Kalau minta callback mau banyak ya? Iya, ada. Berarti kalau kamu buka endorsean nggak? Aku sih bukan nge-endorse ya. Maksudnya bukan buka endorse, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang minta tolong buat post, ya ayo aja gitu. Oke, gitu. Caranya gimana? Tinggal DM aja. Kalau nggak ada kan, kalau nggak salah di handphone di bio tuh nomor aku ada nggak sih? Aku lupa ya. Boleh silakan. Ya lupa. Kamu nggak tertutup ya? Nggak. Karena
maksudnya gini loh, kadang-kadang kan ada orang juga di Instagram yang kan aku banyak juga nyanyi kan, takutnya mereka juga kayak tertarik nih buat ngajakin aku apa, buat ngejob atau apa, ya tinggal ke ini aja gitu nomor handphone. Oke. Kalau nggak DM. G, ini ada postingan kamu yang ini ya? Yaps. Ada di sini. Don't be too dependent on other people. Someday you will realize that we all can only depend on God and ourselves. Apa tuh maksudnya? Itu kayaknya bikin quotes pas lagi galau-galau. Maksudnya aku ngerasain bahwa ternyata bergantung sama orang tuh nggak enak. Yang bergantung tuh nggak enak. Iya sih. Maksudnya bergantung sama ya, orang bergantung enak. sama orang itu nggak enak gitu. Maksudnya dulu aku tuh terlalu ketergantungan. Maksudnya bukan ketergantungan, bergantung pada orang lain gitu. Jadi maksudnya dengan pasangan berharap ke pasangan tuh aku gede banget dulu tuh. Gede apa ya? Maksudnya pengharapannya itu pengharapannya besar banget ke dia gitu. Dan dia suka nanya soalnya gede apa ya? Oh iya. Ya. Pengharapannya tuh terlalu besar lah kepada seseorang gitu. Jadi ketika aku benar-benar kemarin down gitu kan, ternyata yang bisa aku percaya itu cuma aku dan yang di atas. Diri sendiri dan yang di atas gitu. Dari situ sih aku baru sadar. Ya maksudnya Allah, Tuhan. Maaf ya. Maksudnya yang di atas gitu. Jadi kayak bener-bener ngerasanya tuh aku tuh cuma bisa bergantung sama diri sendiri dan yang di atas gitu. Karena gimana ya, berkali-kali dikecewain. Karena jadi ternyata yang selalu menguatkan tuh diri sendiri dan yang di atas gitu. Gitu ya. Gitu. PHP ya. Iya gitu. Jadi maksudnya bukannya tidak memikirkan orang tua ya, itu beda lagi. Maksudnya ketika kita jatuh, maksudnya kita galau lah bahasa gaulnya ya. Ketika kita galau, bingung, bimbang gitu, hanya karena seseorang atau sesuatu, kita baliknya ke situ-situ lagi kok gitu, ke atas lagi gitu. Kita baiknya berdoa juga gitu. Itu baru ngehnya di situ aku kayak gitu. Sedown apa sih kamu? Downnya down banget sih. Kalau ya di tahap seperti apa kamu gitu? Apa gak mau makan, gak mau keluar kamar? Enggak seperti itu juga, cuman kayak kecewa. Kecewanya luar biasa gitu karena aku baru seperti itu kan. Gitu. Jadi kayak gak usah diceritain ya, maksudnya aku baru pertama kali seperti itu kalau trauma gak sih? Trauma lah. Gitu jadi kayak awalnya aku tuh sempet gak ada pikiran mau nikah loh. Nggak pengen nikah gitu nggak pengen nikah, udah aja independen sendiri gitu. Kayak udah gue nih nikmatin masa muda, kehidupan sendiri aja, have fun sama teman, mau teman punya baby atau punya pasangan juga is gitu kan. Yang penting aku happy, membahagiakan diri sendiri. Tadinya ada pemikiran seperti itu. Tapi setelah dijalani mungkin mindsetnya berbeda juga. Iya, jadi kayak pas dipikir-pikir lagi, nggak bisa juga. Maksudnya kita di masa tua siapa yang mau nemenin? Gitu kan. Peliharaan nggak mungkin. Iya, gitu kan. Mereka juga kan ada masanya untuk nggak ada kan, gitu kan. Gitu. Makanya kalau untuk pasangan sih pas kemarin mikir lagi, ya udah deh. Itu juga gitu, karena nanti kita yang nengokin. Kalau misalnya kita nggak punya anak dan pasangan yang nengokin kita siapa, gitu kan. Masa sih hidup bergelantungan sendiri di masa tua kayaknya enak banget gitu. Sudah, mindsetnya udah berubah. Luar biasa gitu. sekali. Berarti kita bisa tadi mendengarkan cerita Gigi bahwa ternyata tidak bisa bergantung kepada orang lain. Buat kalian yang suka PHP, waspada ya. Oke nih, ada lagi. Ini apa? Remain a tough woman under any circumstances. Don't listen what they say and smile because they don't know what really happened. Itu sih kayak benar-benar. Ini juga di saat kayak gimana nih kamu tulis kayak gini? Kayaknya sambil kelihatan di sini sih ada air mata sambil nangis. Enggak juga. Jadi kayak lebih aku nggak peduli dengan apa kata orang. Makin dewasa makin belajar sih, intinya gitu. Makin benar-benar kayak aku benar-benar nggak mikirin orang mau kata apa tentang aku gitu. Jadi udah masa bodoh gitu. Kayak gitu sih, lebih ke situ sih intinya gitu.
karena mereka nggak tahu situasi aku seperti apa. Gitu. Mereka cuma bisa komentar karena kadang ada aja yang negatif. Maksudnya ngomong negatif tentang aku seperti apa gitu. Ada aja. Cuman kayak aku udah belajar tidak peduli. Dulu aku tuh baperan. Maksudnya ada orang ngomong apa dipikirin gitu. Kok aku gini ya? Aku tuh harus kayak gimana ya? Tapi setelah berjalannya waktu kayak ngapain nih bikin pening otak gitu kan. Maksudnya ya udahlah bodo amat kayak gitu. Overthinking apa itu namanya? Itu aja thinking. Overthinking maksudnya. Oh gitu ya, sekarang udah lebih bebas sih pemikirannya. Maksudnya kayak udah deh, peduli amat lu mau ngomong apa tentang gue, nggak peduli. Jadi sekarang udah menjadi yang kayak gitu lah. Seperti itu. Cuek gitu. Kamu suka hewan peliharaan apa sih? Kucing. Ada kan di Instagram. Ini kucing kamu meninggalkan dunia ya? Meninggal. Aku harus ngomong halus sama kucing, kalau ada pecah kucing nanti. Iya, hati-hati loh. Hati-hati. Gimana? Kucing emang kan? Aku nggak suka kucing soalnya takut. Serius? Bener. Itu geli. Kucing itu adalah makhluk terlucu di dunia. Oh gitu. Menurut aku. Setelah apa? Nggak Setelah ada mantan. Apa. Tika sebelen ya katanya. Nggak bercanda guys. Gimana ya, dari kecil udah seneng kucing. Ini kenapa sih kamu meninggalkan kucing kok sampai sakit sampai meninggal gitu? Apa yang kamu lakukan? Kesalahan apa? Kesalahan aku adalah ketika aku ngadopsi kucing luar dan aku kenalin ke dia. Maksudnya kan kalau misalnya ada kucing lain suka diindus kan. Dan kita tuh nggak tahu kalau kucing itu tuh sakit atau enggak, yang baru maksudnya. Nah, salahnya aku pun kucing aku yang mati itu nggak divaksin. Jadi virusnya tuh dia bertumbuh di badannya gitu. Nular ke kucing yang itu? Nggak nular. Jadi maksudnya malah jadi si kucing yang aku adopsi ini dia pembawa penyakit gitu, yang nularnya ke kucing aku yang itu. Itu kesayangan aku banget soalnya, lucu banget dia. Namanya tuh. Siapa? Kiko. Dikasih sama siapa ini? Sebenarnya bukan dikasih, benar-benar itu pure dia tuh dari jalanan sebenarnya. Pure dari jalanan. Nah, sama yang sebelumnya diambil dibawa, dan aku yang ngurus. Nah, dari situ emang udah sayang banget kan, yang namanya kucing tuh udah kayak, malahan aku kalau misalnya pergi buat ngejob atau apa tuh pengen cepet pulang ke kosan, pengen mual-mual gitu, saking gemesnya gitu. Ada juga kok di sini yang pengen cepet-cepet ke kosan karena punya kucing di kosannya ya. Kucing apa tuh? Aduh, suka traveling ya. Traveling ya pikirannya ya. Kiko. Dan sekarang ada siapa lagi kucing di rumah? Masih ada Omi, Momo. Kebetulan mereka sudah punya baby banyak. Momo sudah punya. Gitu, jadi mereka sepasang yang punya anak sekarang banyak. Banyak kucing berarti di rumah. Nggak akan main ke rumah kamu. Tenang, di belakang kok ruangannya beda, nggak akan. Tapi di rumah kamu juga ada kosan kan? Sebelahnya. Sebelahnya ya? Bukan punya aku sih, gitu. karena itu emang udah jadi hak orang kan. Itu CSS ya. Terakhir nih ya, untuk yang nonton, kira-kira kamu ada pesan apa nih dari seorang GG versi Gia? Apa seorang ya? Gia barangkali ada yang mau disampaikan, sharing tentang apa? Dari semua yang aku ceritain ya, mungkin kalau buat cewek tuh harus benar-benar mandiri. Bukan BCA. Bukan, itu kartu. Maksudnya lebih mandiri, gimana ya, itu yang aku posting itu dengan kata-kata itu, jangan pernah bergantung sama orang lain. Gitu, maksudnya setidaknya kamu tuh harus kuat. Jadi perempuan tuh emang harus kuat, tuh benar-benar kuat. Karena aku belajar dari orang tua aku sendiri, maksudnya dari ibu aku tuh maksudnya Wonder Woman ya. Semua ibu kayaknya Wonder Woman bagi anaknya ya, maksudnya. Apalagi si Wonder Woman itu sendiri. Iya. Ya, terus. Terus maksudnya benar-benar harus mandiri untuk hidup. Benar-benar gimana ya? Struggle. Terus gimana? Pokoknya jangan bergantung sama
seseorang deh, meskipun kalian punya suami, maksudnya nanti kelak aku pun sama gitu, jangan pernah mengandalkan gitu sih, jangan pernah bergantung. Kita boleh kan bermanja sama suami, nggak apa-apa ya, maksudnya kalau yang udah nikah. Tapi itu aku tuh sempat pernah dikasih tahu jangan pernah percaya siapapun kecuali diri sendiri dan Tuhan. Jangan pernah percaya pada siapapun kecuali diri sendiri. Lagi yang bisa sampaikan? Udah sih itu aja. Jangan pernah percaya sama siapapun kecuali diri sendiri dan Tuhan. GG 2021. Ada persembahan nih, ambilin dong, Bang Eca. Oh, apa nih? Iya. Ini ada kaos spesial nih dari Zephyr Side ya. Tadinya mau dipakai cuman GG bawa kostum juga. Nanti boleh dibawa ke rumah. Ya iyalah kan dikasih. Nah, ini dia bajunya. Warnanya kayak warna-warna ya, warna-warna apa namanya? Lucu sekali. Yogurt. Iya, yogurt. Iya, Bener-bener kayak yogurt. Nah, ini dari Keren. Zephyr. Silakan follow Instagramnya ya, ada di zephyr.ltd ya. Store-nya di mana nih? Ini store-nya ada di ARKS ya, Jalan Pramuka. Ya, oke, bisa lah. Di online juga ada, di Shopee segala macam. Ya, ini kenang-kenangan. Thank you. Terima kasih udah hadir di sini dan alhamdulillah kru juga sekarang pakai ya, juga pakai. Thank you. Dari Zephyr dan terima kasih banyak juga untuk so much. tempatnya nih dari Santana Sky Cafe. Terima kasih banyak ya buat CSS yang mau datang ke sini, silakan datang ini di Jalan Santana. Pokoknya ada Santana Resto. Nah, ini masih nyatu nih sampingnya. Iya. Terima kasih banyak. Terima kasih banyak juga. Dan bersini jangan kapok, mudah-mudahan Makasih kita banyak. ada episode selanjutnya bersama GG yang makin mendunia. Oke, Aduh. terima kasih. Akhirnya saya harus berpisah. Saya Iman Gos. Saya Gia Nabila. Terima kasih sudah nonton di channelnya Miss Kominfo di Godaiman. Boleh tergoda, jangan terbawa. Assalamualaikum.